Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya ingin bercerita pengalaman saya dan teman-teman saya di puncak Gunung Prau, di pendakian Gunung Prau, teman-teman ya, yang saya lakukan sejak tahun 2011 sampai sekarang ya, teman-teman. Dan saya juga sudah melewati berbagai banyak jalur di Gunung Prau ya, dari jalur Petak Bandeng, jalur Wates, jalur Lembu dan sebagainya, teman-teman. Saya akan rangkum, saya akan ceritakan. Dan ini bukan foto satu kali pendakian. Ini foto berbagai pendakian yang saya alami ya, teman-teman, yang saya lewati. Ya, Gunung Prau ini memiliki 8 jalur pendakian, teman-teman ya. Yang pertama, jalur Petak Bandeng di Desa Petak Bandeng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, teman-teman. Yang kedua, jalur Kali Lembu di Desa Kali Lembu, Kecamatan Kejajar dan Kabupaten Wonosobo juga sama. Ini jalurnya deketan kok. Tapi kalau dari Kali Lembu, ya nanti kita bertemu antara jalur Dieng Wetan dan jalur Dieng Kulon, teman-teman ya. Yang ketiga adalah jalur Dieng Wetan yang saya lalui kemarin. Dan yang keempat adalah jalur Dieng Kulon atau biasa disebut juga jalur Darawati. Kenapa dinamakan jalur Darawati? Karena berdekatan dengan Candi Darawati ya, teman-teman, di Dieng Kulon itu ya, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Ini adalah Kabupaten Banjarnegara, teman-teman ya. Dan yang kelima adalah jalur Campurrejo di Desa Campurrejo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, teman-teman. Ini adalah Kabupaten Temanggung. Kita melewati berarti Kabupaten Temanggung. Dan yang keenam adalah jalur Wates atau ligir Gunung Prau sebelah utara. Sebelah utara Gunung Prau ligirnya ya, teman-teman ya, di Desa Wates. Di Desa Wates, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, teman-teman. Di Wates itu jalurnya landai, teman-teman, sampai 3 jaman lah. Nanti masalahnya landai dan 3 jam sampai jarak yang ditempuh adalah 4,7 km, teman-teman. Sementara Gunung Prau ini memiliki ketinggian 2565. Saya ulangi, 2565 meter di atas permukaan laut, teman-teman. Dan Gunung Prau ini terletak di 3 kabupaten, teman-teman. Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Wonosobo, teman-teman ya. Tapi ya jalur dari Temanggung juga ada, tapi kan gunungnya itu terletak di 3 kabupaten yang saya sebutkan tadi, teman-teman ya. Dan yang itu kan tadi ya bilang 8. Sementara yang biasa dilewati itu 6 tadi. Yang ketujuh itu dari Meranten bisa. Dari Meranten bisa. Yang saya lewati pertama 2011 itu dari Meranten, teman-teman. Masalahnya apa, yang 6 itu sering dilewati sering pendaki, sedangkan yang kedua adalah jalur konservasi, teman-teman. Saya kurang paham konservasi itu apa ya, maaf ya. Yang jelas yang dua, yang salah satunya nah Meranten, yang satu itu saya kurang paham sih ya lewat mana. Soalnya banyak sih jalur pendakian, teman-teman, di Gunung Prau tersebut ya. Nanti di Gunung Prau ini kalau lewat Petak Bandeng ya, teman-teman ya, kita menuju area camp dulu. Di sana areanya luas banget. Pernah saya mendaki itu dulu itu sampai 3.000 orang lebih. Muat. Kenapa muat? Karena puncaknya itu luas, bukan gunung yang kerucut ya, bukan gunung yang kerucut itu bahasa ilmiahnya saya kurang paham. Jadi ini puncaknya luas lah. Tapi kalau kita lewat Dieng tadi yang saya sebutkan, lewat Dieng, lewat Kali Lembu, nanti kita sampainya puncak dulu, teman-teman ya, baru menuju area camp. Kita sampai puncak dulu baru area camp kalau lewat Dieng tadi sama Kali Lembu. Tapi kalau lewat Petak Bandeng sama Wates sama, kita menuju camp dulu lalu kita ke arah puncak. Sebenarnya kalau dari situ ke puncaknya jauh, dari 2 BC itu, dari 2 jalur pendakian itu ya. Dari antara area camp sampai puncak jauh, dan ya melewati perbukitan ya, Bukit Teletubbies ya, teman-teman. Iya, kita melewati Bukit Teletubbies, saya ingat.
Di sana banyak banget bukit-bukit kecil yang di sekelilinginya, yang para pendaki menamakannya Bukit Teletabis teman-teman. Ya. Tapi kalau dari Kali Lembu sama Dieng tadi, kita melewati tower, samping tower, lalu kita sampai puncak. Kita dilarang mendirikan tenda di puncak. Ya, ada yang bilang itu masalahnya banyak babi hutan dan sebagainya. Akhirnya kita disuruh lagi dari peta itu kita jalan lagi di area camp. Ya benar, kita ngumpul di area camp teman-teman ya. Kalau dari perantauan itu sama sebenarnya, kita nyampainya nanti di tower itu, tower radio, terus kita menuju puncak lalu area camp dari arah perantauan teman-teman. Ya sampai sekarang pun kayaknya masih ada ya. Saya udah lama sih saya melewati perantauan itu. Yang pertama 2011 tadi yang saya bilang, yang kedua saya tahun 2014 apa 16, saya lupa ya. Tahun 2006 14 yang kedua, dan yang ketiga saya lewat perantauan itu tahun 2016. Iya. Berarti tahun 2011, 2014 dan tahun 2016 saya melewati perantauan, dan sampai sekarang saya belum mengunjungi lagi ya yang di Merantan ya. Di Petak Banteng pun saya nggak sekali ya. Karena lewati Petak Banteng itu udah berapa kali. Dari Wates juga saya pernah tahun 2017. Terus dari mana lagi? Dieng juga saya pernah, dari Kali Lembu juga pernah. Ini juga hanya sekedar hobi teman-teman. Dari Ndarawati juga pernah teman-teman ya. Tapi pemandangannya bagus-bagus semua kok. Nanti kita mendapatkan view atau backgroundnya sama bukit Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing teman-teman ya, bukan bukit, lupa ya. Iya, di Gunung Pro itu seperti di foto itu ya, air minum itu ya, dua gunung kembar itu, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing ya teman-teman. Kalau di mata uang yang 1000 itu adalah di puncak Gunung Slamet ya, Gunung Slamet. Di sini kalau mendapatkan matahari terbit itu menurut saya kok agak susah ya, karena saya sering kali melewati atau melakukan pendakian cuma 2 kali mendapatkan sunrise, yang lain semua kabut teman-teman. Mungkin itu rezeki saya ya, nggak apa-apa teman-teman. Kenapa ada yang tanya kok selalu pakai baju selalu pakai kaos atau baju pramuka? Karena itu adalah kesukaan saya ya. Saya sangat suka yang namanya pramuka, dan saya dibesarkan di Bayangkara teman-teman. Ini kita melewati BC Wates, kita melakukan pendakian 7 anak, 4 cowok 3 cewek. Kita bawa tenda 2 ya, ingat ya, 2, cewek sendiri cowok sendiri. Ini adalah telaga Wurung ya, nggak jadi, artinya telaga yang nggak jadi. Ini kalau ini dilurus nanti kita sampai BC Wates. Kalau ini ya, di Wates nanti ada Blumbang Kodok, ada Bukit Rindu. Di Petak Banteng kita ada Sikut Dewo sama Ondo Sewu dan sebagainya. Kalau di Dieng apa namanya tadi ya? Kurang paham, karena saya nggak hafalkan namanya. Yang penting saya lihat jalurnya teman-teman ya. Ini di Bukit Teletabis yang saya seperti bilang, itu teman saya dari Kebumen. Di Bukit Teletabis, mungkin kenapa dinamakan Teletabis, karena seperti Teletabis itu loh teman-teman, di film-film itu banyak bukit-bukitnya yang mengitari itu ya. Di sini tuh luas banget teman-teman, banyak. Kalau didirikan tenda walah sampai mungkin ribuan tenda teman-teman. Ini pas saat malam minggu, walah biasanya di Petak Banteng. Waduh, kalau di Petak Banteng kenapa ramai dan viral di kalangan pendaki? Karena jalurnya cepat itu bahasa Indonesia apa ya, singkat tapi dia terjal. Kalau di Wates landai, tapi ya agak lama, 3 jam sampai 3 jam lebih mungkin ya. Kalau di peta maksimal 3 jam dan melalui jalur sampai 4,7 km kalau di peta. Kalau untuk pendakian jangan dipaksa, mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam itu terserah kalian. Yang penting untuk fisik kalian kuat lah. Kalau mau cepet-cepetan saya mungkin 1 jam aja, 1 sampai 2 jam udah sampai puncak ya. Kalau mau cepet-cepetan, tapi enggak lah. Kasihan yang lain, kasihan teman-teman yang lain. Jadi kita tanamkan kebersamaan ya teman-teman ya. Kita ya kita bareng-bareng lah. Jangan mementingkan ego sendiri-sendiri. Oke teman-teman, paham?
Ini kita ketika saya mau pulang ya, karena saya lewat Dieng saya lewat Dieng dan saya mau pulang dulu, mau foto-foto di puncak. Kalau di Dieng kita sampai puncak dulu baru kita cari area camp teman-teman, karena di yang tulisan puncak itu nggak boleh untuk mendirikan tenda teman-teman, dilarang mendirikan tenda di area puncak. Nanti ada tulisannya teman-teman ya, di peta. Biasanya kan kita dikasih peta, kita dikasih tiket, kita dikasih juga peta. Oke, di peta itu nanti ada peraturan dan sebagainya lah teman-teman. Yang peraturan harus ditaati, tidak boleh membuat api, tidak boleh menyalakan petasan, tidak boleh yang bawa musik box dan sebagainya. Nanti ada sanksi-sanksinya. Dan sampah terutama teman-teman ya, sampah harap dibawa pulang. Kenapa? Karena sampah kalau ditinggal nanti gunungnya kotor. Itulah namanya nggak menjaga alam. Ini teman saya yang biasa sama saya mendaki ya, dari teman-teman ya, kenal juga di Pramuka lah sama. Oke, ini kita mau menuju puncak. Dia udah kelelahan sebenarnya teman-teman. Tapi nggak apa-apalah, asik kok teman-teman. Ini ini mau menuju puncak. Oh ya, yang jika banyak yang saya salah dalam menyampaikan penjelasan, dimaafkan, tolong dimaafkan. Saya kadang kalau bicara itu saya nanya sendiri. Kalau bicara itu kadang kurang bisa dipahami, nggak apa-apa teman-teman, saya minta maaf. Ini sebentar lagi kita sampai puncak. Ini tulisan puncak, selamat datang di puncak Gunung Prau dan sebagainya. Dan ketinggiannya itu di sana pemandangan kita ya teman-teman ya. Nanti di sana Telaga Warna itu kelihatan lah. Kalau Telaga Warna itu dulu warnanya ada 5 sebenarnya. Setelah katanya emasnya itu diambil sama Belanda, akhirnya hilang warnanya. Yap, kita sampai. Selamat datang di puncak. Apa tulisannya? Selamat datang puncak Gunung Prau dan sebagainya itu ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Nanti di sana ada. Dan di sini juga kita ada lembah larangan sebenarnya teman-teman. Jika kita melewati Dieng dan apa tadi Meranten, kita ada di Gunung Prau ada namanya lembah larangan. Karena di situ ya sebenarnya larangan angker teman-teman. Kita nggak mau bahas mitos di sini. Itu bukan konten ini ya kalau bahas mitos ya saya. Yang penting itulah, karena seperti itulah curang dan banyak pohon-pohon rimbun. Kalau mau ditanya silakan tanya sama yang lebih tahu, yang membahas seperti itu. Ini hanya membahas tentang penjelajahan kami saja teman-teman, melakukan iseng-iseng kami, kesukaan kami untuk berpetualangan. Seperti hobi saya berpetualangan. Oke, ini kita mau foto-foto dulu di sini teman-teman ya. Iya, dia sudah foto-foto dulu ternyata teman-teman. Iya. Mungkin jika banyak kata-kata yang salah, tidak berkenan, salah menyampaikan informasi, saya minta maaf sebesar-besarnya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.